Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika sebuah negeri yang sombong diuji dengan bencana yang tak mampu mereka hadapi? Pernahkah kita melihat kekuasaan Allah yang bisa meruntuhkan kebanggaan manusia dalam sekejap? Maka, jangan kemana-mana, simak kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang mengambil pelajaran. Hanya berselang beberapa hari setelah militer Israel melakukan provokasi mematikan di wilayah Gaza, langit di atas salah satu kota besar mereka berubah menjadi kelam. Awan hitam pekat menggantung rendah. Angin mulai berputar membentuk pusaran raksasa yang mengerikan. Warga awalnya mengira ini hanyalah badai biasa. Namun dalam hitungan menit, pusaran itu berubah menjadi tornado raksasa dengan kecepatan angin mencapai 300 km per jam. Bangunan tinggi berguncang, kaca-kaca pecah beterbangan, dan suara gemuruh angin menelan jeritan manusia. Jalan raya berubah menjadi ladang puing. Kendaraan terangkat dan terhempas seperti mainan. Ribuan rumah runtuh, infrastruktur utama seperti jembatan dan jaringan listrik hancur lebur. Dalam kurun waktu singkat, kota itu lumpuh total. Tim penyelamat kewalahan. Lebih dari 18.000 orang dilaporkan luka-luka, banyak di antaranya terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu, angka kerugian material membengkak hingga mencapai 1.000 triliun rupiah. Stasiun televisi menayangkan gambar yang membuat dunia terkejut. Sebuah kota modern kini tinggal puing-puing berdebu. Namun puncak teror terjadi ketika tornado terbesar memukul pusat kota, menerjang area yang selama ini dianggap sebagai simbol kejayaan ekonomi Israel. Dalam hitungan detik, gedung-gedung pencakar langit roboh layaknya istana pasir tersapu ombak. Jeritan, sirene, dan doa bercampur menjadi satu. Di saat inilah, banyak yang mulai bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah jawaban dari langit atas kesombongan mereka? Berita tentang tornado mematikan ini menyebar secepat kilat. Dari Eropa hingga Asia, stasiun berita internasional menayangkan gambar-gambar mengerikan dari kota yang luluh lantak. Jalanan yang sebelumnya ramai kini dipenuhi puing dan kendaraan terbalik. Rumah sakit penuh sesak. Bahkan lorong-lorongnya dipakai untuk menampung korban. Negara-negara sekutu Israel mengirimkan pesan belasungkawa, namun sebagian dunia menanggapinya dengan nada sinis. Banyak yang mengaitkan bencana ini dengan aksi brutal Israel di Gaza, hanya beberapa hari sebelumnya. Di media sosial, tagar Tornado of Justice menjadi trending, memicu perdebatan panas di antara netizen dunia. Di sisi lain, pemerintah Israel menghadapi tekanan berat. Sistem listrik mati total, pasokan air bersih terputus, dan jalur transportasi lumpuh. Lebih dari separuh kota tidak dapat diakses karena tumpukan reruntuhan. Bahkan, beberapa lokasi strategis militer ikut hancur, membuat keamanan dalam negeri semakin rapuh. Tim penyelamat bekerja siang dan malam. Namun setiap kali mereka berhasil mengevakuasi korban, selalu ada teriakan dari kejauhan yang memanggil-manggil bantuan. Aroma debu bercampur bau hangus membuat udara sulit dihirup. Di langit, helikopter berputar-putar, menurunkan logistik seadanya. Tapi yang paling mengejutkan adalah pengakuan beberapa warga selamat. Mereka menceritakan detik-detik sebelum pusaran angin terbentuk. Langit berubah menjadi merah pekat, disusul suara gemuruh yang membuat tanah bergetar. Beberapa di antaranya bahkan mengatakan mereka mendengar seperti teriakan ribuan orang, entah dari mana asalnya. Cerita ini memicu ketakutan, seakan-akan bencana ini bukan hanya fenomena alam biasa. Sementara itu, tekanan internasional meningkat. Banyak negara menyerukan Israel untuk menghentikan segala bentuk agresi militernya di Palestina, menganggap ini sebagai peringatan keras. Namun di internal pemerintahan, perdebatan pecah antara pihak yang ingin menerima bantuan luar negeri dan pihak yang keras kepala menolaknya demi menjaga gengsi. Tornado mungkin telah berhenti, tapi badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Badai politik, sosial, dan moral yang akan mengguncang Israel dari dalam. Beberapa hari pasca bencana, suasana di kota yang porak-poranda itu tidak kunjung tenang. Ribuan warga yang kehilangan rumah mendirikan tenda-tenda darurat di lapangan terbuka. Namun udara dingin malam dan hujan gerimis membuat banyak anak-anak jatuh sakit. Rumah sakit darurat kewalahan, sementara obat-obatan mulai menipis. Di dalam pemerintahan Israel, rapat darurat berlangsung panas. Menteri Pertahanan bersikeras untuk tetap mengalokasikan anggaran besar pada operasi militer di Gaza,
Sementara Menteri Sosial memohon agar semua sumber daya difokuskan untuk pemulihan korban tornado. Perdebatan berakhir ricuh, bahkan beberapa pejabat meninggalkan ruang rapat dengan wajah penuh amarah. Di jalanan, warga mulai kehilangan kesabaran. Demonstrasi pecah di beberapa titik, menuntut pemerintah menghentikan provokasi militer dan fokus menyelamatkan rakyatnya sendiri. Bentrokan dengan aparat tak terhindarkan, gas air mata dan peluru karet berterbangan di tengah kota yang sudah luluh lantak. Namun yang membuat situasi semakin mencekam adalah ramalan dari Badan Meteorologi setempat. Mereka memperingatkan adanya potensi badai susulan, pusaran angin baru yang tengah terbentuk di wilayah pesisir, berpotensi memasuki jalur yang sama dengan tornado pertama. Peringatan ini disambut dengan kepanikan massal. Warga yang masih bertahan di kota mulai berebut keluar, menciptakan kemacetan parah di jalan-jalan utama. Di tengah kekacauan itu, seorang teknisi jaringan listrik menemukan fakta mencengangkan. Pusat kendali pembangkit tenaga di pinggiran kota telah rusak parah, bukan hanya oleh tornado, tapi juga oleh ledakan misterius yang jejaknya tidak mirip kerusakan angin. Rumor pun menyebar, ada pihak yang memanfaatkan bencana ini untuk melumpuhkan kota secara total. Langit sore itu tampak kelabu, angin mulai bertiup kencang lagi. Warga yang masih terjebak di kamp pengungsian menatap ke langit dengan wajah pucat. Sebagian berdoa, sebagian hanya terdiam, seolah tak percaya mereka akan menghadapi badai kedua. Sore berganti malam, dan angin yang tadinya hanya berdesir kini berubah menjadi raungan yang memekakkan telinga. Peringatan darurat dibunyikan di seluruh penjuru kota. Tetapi banyak yang sudah tahu, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Lampu-lampu padam satu persatu, menyisakan cahaya redup dari lilin dan senter yang bergetar di tangan para pengungsi. Lalu itu terjadi. Pusaran angin kedua muncul di Cakrawala, lebih besar, lebih gelap, dan lebih cepat daripada sebelumnya. Kecepatannya diperkirakan melampaui 300 km per jam, membawa apa saja yang dilaluinya terangkat ke udara sebelum menghantam kembali ke tanah seperti serpihan kertas. Pusat kota yang sebelumnya tinggal puing, kini benar-benar disapu bersih. Puing-puing yang sudah berantakan ikut terhisap dan beterbangan, menghantam apapun di sekitarnya. Jembatan-jembatan sementara runtuh, tenda-tenda pengungsian terangkat dan hilang entah kemana. Jeritan manusia bercampur dengan suara besi yang patah dan kaca yang pecah, membentuk orkestra kehancuran yang mengerikan. Di markas komando darurat, petugas kehilangan komunikasi total dengan beberapa tim penyelamat. Sinyal radio penuh gangguan, dan di layar radar hanya terlihat pusaran raksasa yang menelan seluruh wilayah. Mereka tahu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain berdoa agar badai segera berlalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, badai kedua itu telah memusnahkan sisa-sisa yang masih berdiri. Kota itu kini bukan lagi sekadar lumpuh, ia hilang dari peta, berubah menjadi hamparan tanah kosong penuh reruntuhan dan lumpur. Dan di tengah keheningan pasca badai, hanya terdengar tangisan orang-orang yang selamat. Mereka memandang ke arah puing-puing yang dulunya rumah, kantor, sekolah, tempat di mana mereka tertawa dan hidup. Kini, semua lenyap tanpa sisa. Bagi sebagian orang, ini hanyalah bencana alam. Tapi bagi banyak lainnya, ini adalah pesan yang terlalu jelas untuk diabaikan. Sebuah peringatan dari langit, bahwa kesombongan tak pernah berakhir dengan kemenangan. Keesokan harinya, gambar kehancuran total kota Israel itu menjadi berita utama di seluruh media internasional. Foto satelit menunjukkan hamparan abu-abu kusam, tanpa satupun bangunan utuh yang tersisa. Dari udara, wilayah tersebut tampak seperti gurun puing. Tidak ada lagi yang mengingatkan bahwa di sana pernah berdiri kota modern dengan infrastruktur canggih. Reaksi dunia terbelah. Sekutu dekat Israel mengumumkan bantuan darurat bernilai miliaran dolar, mengirimkan tim SAR dan pasokan medis. Namun di sisi lain, banyak negara yang selama ini mengkritik kebijakan agresif Israel justru menolak terlibat, dengan alasan bahwa mereka tidak bisa melupakan penderitaan rakyat Palestina yang selama ini terabaikan. Media sosial meledak. Video dan foto dari lokasi bencana disebar ke jutaan akun, disertai narasi yang memicu diskusi sengit. Tagar Justice from the Sky dan Tornado of Truth menduduki trending global. Banyak warganet yang melihat peristiwa ini sebagai titik balik, momen di mana Israel harus mengubah sikapnya atau menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Di dalam negeri, pemerintah menghadapi tekanan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratusan ribu pengungsi menuntut tempat tinggal baru dan pasokan makanan.
Sementara kelompok oposisi mendesak agar semua operasi militer di luar negeri dihentikan demi fokus pada pemulihan. Namun yang membuat dunia benar-benar terperangah adalah pernyataan dari seorang pejabat tinggi PBB. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung, ia berkata, "Bencana ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada negara, sekuat apapun, yang kebal terhadap kekuatan alam. Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk mengutamakan kemanusiaan di atas ambisi politik." Kata-kata itu menggema, memicu perubahan nada di banyak ruang diplomasi. Beberapa negara mulai mengusulkan gencatan senjata permanen antara Israel dan Palestina sebagai bagian dari bantuan pemulihan. Bagi banyak orang, ini bukan hanya soal membangun kembali kota yang hilang, tetapi membangun kembali hati yang selama ini keras oleh kebencian. Namun, di balik semua upaya dan wacana itu, langit di atas wilayah tersebut tetap tak bisa ditebak. Para ahli cuaca masih memperingatkan adanya pola badai yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seolah alam masih belum selesai mengirimkan pesannya. Bencana ganda yang melanda kota itu menjadi pemicu keruntuhan yang tak pernah dibayangkan. Di parlemen Israel, suasana semakin panas. Sidang darurat yang digelar untuk membahas rencana pemulihan berubah menjadi arena saling tuduh. Sebagian menuding pemerintah lalai memberikan peringatan dini, sementara yang lain menuding tindakan provokatif di Gaza sebagai penyebab murka internasional. Dan, bagi sebagian rakyat, murka langit. Rakyat di jalanan tak lagi sekadar berdemonstrasi. Mereka memblokade jalur-jalur utama, memaksa truk logistik berhenti, dan menduduki kantor-kantor pemerintahan. Poster-poster dengan tulisan, "Utamakan rakyat, hentikan perang." Dan, "Pemerintah gagal," memenuhi setiap sudut kota yang masih berdiri. Tekanan semakin memuncak ketika rekaman bocor dari rapat kabinet tersebar di media. Dalam rekaman itu, terdengar suara para pejabat yang lebih khawatir kehilangan citra di mata internasional ketimbang menyelamatkan korban. Rekaman tersebut menyulut kemarahan massal, membuat gelombang protes meluas ke seluruh negeri. Militer yang biasanya menjadi benteng kekuasaan pun mulai goyah. Beberapa perwira tinggi menyatakan mundur, menolak terlibat dalam operasi militer selama rakyat mereka sendiri kelaparan dan kedinginan di tenda-tenda pengungsian. Puncaknya terjadi saat Perdana Menteri mencoba berpidato di depan publik, meyakinkan bahwa pemerintah akan bangkit kembali. Namun, ia disambut hujan batu, sepatu, dan teriakan massa yang memaksa pengawalnya menariknya dari panggung. Malam itu juga, kabinet bubar. Pemerintahan Israel resmi jatuh. Kekosongan kekuasaan menciptakan kekacauan baru. Beberapa kelompok politik berebut kendali, sementara dunia internasional khawatir akan ketidakstabilan yang dapat memicu konflik regional lebih besar. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas. Badai yang meluluh lantakan kota itu telah menumbangkan bukan hanya bangunan, tapi juga kesombongan rezim yang selama ini merasa tak tersentuh. Langit masih berawan, seakan mengingatkan bahwa peringatan belum selesai. Dan di antara puing-puing, rakyat yang tersisa kini memandang masa depan dengan campuran harapan dan ketakutan, bertanya dalam hati, apakah mereka akan belajar, atau kembali mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa minggu setelah kejatuhan pemerintahan, suasana di Israel masih kacau. Kota-kota besar dipenuhi pengungsi yang datang dari wilayah yang hancur. Mereka berebut makanan, air bersih, dan tempat berlindung. Konflik kecil kerap berubah menjadi perkelahian, sementara aparat yang tersisa kewalahan menjaga ketertiban. Di tengah kekacauan itu, para ilmuwan cuaca mendeteksi sesuatu yang aneh. Data satelit menunjukkan formasi awan raksasa berbentuk spiral di atas Laut Tengah, bergerak lambat menuju daratan. Ukurannya begitu besar hingga terlihat jelas dari luar angkasa. Para ahli memperkirakan itu bukan tornado biasa, melainkan gabungan fenomena angin ekstrim dan badai petir mahadahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peringatan dikeluarkan ke seluruh negeri. Sirene berbunyi lagi, mengingatkan rakyat untuk bersiap menghadapi badai akhir yang mungkin akan menjadi yang paling mematikan. Di perkemahan pengungsian, wajah-wajah pucat menatap ke langit. Hujan mulai turun, diiringi kilatan petir yang menyambar-nyambar, menyinari puing-puing di kejauhan. Malam itu, badai datang. Angin meraung seperti ribuan singa lapar, petir membelah langit dengan cahaya menyilaukan. Gelombang laut setinggi gedung-gedung besar menghantam garis pantai, menyeret kapal-kapal hingga ke daratan. Lalu, pusat badai itu memasuki wilayah yang tersisa dari kota-kota Israel, menyapu habis segala yang masih berdiri. Tidak ada gedung yang tetap tegak, tidak ada jalan yang tersisa utuh.
Dalam beberapa jam, peradaban di wilayah itu runtuh. Hanya segelintir yang selamat, bersembunyi di gua-gua dan tempat-tempat yang tak terjangkau amukan angin. Ketika fajar menyingsing, langit kembali cerah. Namun, yang tersisa hanyalah tanah kosong, lumpur, dan sisa-sisa benda yang tak lagi bisa dikenali. Bagi mereka yang melihatnya, tidak ada keraguan lagi. Ini bukan sekadar kebetulan alam. Ini adalah pesan terakhir dari langit, bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang bisa berdiri melawan kehendak Allah. Dan sejak hari itu, nama kota yang pernah berdiri megah itu hanya menjadi bagian dari cerita. Cerita tentang kesombongan, kehancuran, dan peringatan yang datang terlambat.